Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, NIM 30701900079. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video ceramah yang berjudul Adab dalam Bercanda untuk Generasi Milenial. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2020 mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Retno Anggraini. Saat ini para generasi milenial, khususnya anak muda seperti saya, seringkali menggunakan bercanda di dalam kehidupan sehari-hari, entah untuk mengusir rasa jenuh atau mencarikan suasana, atau terkadang kita juga melakukan candaan kepada orang yang baru kita kenal, di mana candaan ini biasanya digunakan untuk bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman yang lain begitu. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa bercanda itu juga ada adabnya loh begitu. Maka dari itu saya akan membahas dalam video ceramah saya kali ini yang berjudul Adab dalam Bercanda untuk Generasi Milenial. Apa sih itu adab? Adab merupakan suatu norma atau aturan yang ada di masyarakat yang aturannya ini berdasarkan dari agama. Karena kita penganut agama Islam, maka norma ini berdasarkan aturan dari agama Islam tersendiri. Adab dalam bahasa Arab merupakan kata benda dari kata kerja yang berupa adaba, yang artinya adalah kesopanan, sopan santun, tata krama, dan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Ada seorang tokoh pengarang kitab Manazil Asarin, beliau adalah Abu Ismail Al-Harawi, menyatakan bahwa adab merupakan batasan yang harus kita jaga antara berlebihan dan meremehkan. Dan kita juga mengetahui banyaknya sebuah pelanggaran di sana. Kemudian, apa itu sih bercanda? Bercanda merupakan suatu gurauan yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Entah hanya untuk digunakan untuk mencairkan suasana atau menghibur seseorang, kemudian untuk bersosialisasi. Terkadang kita di dalam bercanda terlalu berlebihan dan mengatakan sesuatu yang tidak benar seperti itu, hanya untuk membuat orang yang mendengarkan candaan kita tertawa. Tetapi sebenarnya ini merupakan suatu hal yang salah karena ini merupakan melanggar adab dalam bercanda itu sendiri. Nah, adab, mengapa suatu bercandaan diperlukan adab, akan saya jawab dalam ceramah berikut ini. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan terbaik kita sebagai umat muslim ya. Beliau adalah merupakan contoh terbaik, dan contohnya ini merupakan sunnah yang bila kita lakukan kita akan mendapatkan pahalanya begitu. Kebaikan Rasulullah ini biasanya dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Apakah Rasulullah pernah bercanda? Jawabannya iya. Dan hukum bercanda ini apa sih begitu? Hukum bercanda sebenarnya adalah mubah, diperbolehkan selama bersih dari apa yang dilarang dalam agama Islam dan tidak melanggar begitu. Nah, maka dari itu bercanda juga perlu adanya adab begitu. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika beliau bercanda itu tidak berlebihan dan selalu berkata benar. Seperti beliau juga melakukan bercanda kepada anak-anak, kaum wanita, bahkan kepada para sahabat dan para istrinya.
Berikut adalah contoh hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah bercanda. Al-Its bin Abdissalam radhiyallahu anhu pernah berkata, jika ada orang yang bertanya apakah bercanda itu diperbolehkan, maka jawabannya adalah ya, diperbolehkan, selama orang yang diajak bercanda itu nyaman dan orang yang sebaliknya mengajak bercandanya juga nyaman. Selama tujuan bercanda ini hanya untuk menghibur seseorang dan mencairkan suasana, ini adalah sunnah yang bahkan disukai gitu. Berikut ada beberapa contoh dari hadis yang menyatakan bahwa bercanda itu diperbolehkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah contoh dari hadis yang menggambarkan bahwa Rasulullah juga pernah bercanda dan selalu mengedepankan adanya adab di dalam bercanda. Seperti berikut. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada para sahabat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga mencadai kami?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Betul, hanya saja aku selalu berkata benar." Nah, di mana setiap Rasulullah ini bercanda kepada para sahabat, Rasulullah selalu mengedepankan adanya sebuah kebenaran di dalam bercanda, begitu. Kemudian ada kembali hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang mengisahkan bahwa Ummu Sulaiman radhiyallahu anhu memiliki seorang putra bernama Abu Umair. Nah, biasanya Rasulullah juga mengajak Abu Umair bercanda di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada waktu itu Rasulullah datang ke Abu Umair, tetapi Rasulullah melihat bahwa Abu Umair sedang sedih. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa ia ajak bermain sudah mati." Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Umair, "Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang dikerjakan oleh burung kecil itu?" Perkataan yang dilontarkan oleh Rasulullah ini ditujukan kepada Abu Umair untuk menghibur Abu Umair yang sedang sedih karena Abu Umair telah kehilangan seekor burung yang biasa ia ajak bermain, tapi telah mati, begitu. Kemudian ada contoh kembali hadis yang ini yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW juga sering kali bercanda dan menggoda istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan engkau suka padaku dan kapan engkau marah kepadaku." Kemudian Aisyah bertanya, "Dari mana engkau tahu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kalau engkau suka kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Rabb Muhammad. Jika kau tidak suka padaku atau marah kepadaku, engkau akan mengatakan tidak demi Rabb Ibrahim." Kemudian Aisyah menjawab, "Benar demi Allah, tidaklah aku menghindari melainkan namamu saja." Begitu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Pada waktu itu Rasulullah datang mengunjungi Zahir yang sedang berdagang menjual dagangannya. Kemudian Rasulullah memeluk Zahir dari belakang.
karena Rasulullah sangat menyukai Zahir, tetapi Zahir tidak memiliki tampang yang begitu bagus. Maka dari itu Rasulullah memeluk Zahir dari belakang. Saat memeluk Zahir, kemudian Zahir tersadar akan seseorang yang sedang memeluk dari belakang. Kemudian Zahir berseru, "Lepaskan aku, siapa ini?" Kemudian setelah Zahir menoleh, dia melihat bahwa yang memeluknya adalah Rasulullah. Seketika Zahir langsung merapatkan kembali punggungnya ke dada Rasulullah. Begitu senangnya Zahir, dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Zahir. Kemudian Rasulullah berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba sahaya ini?" Kemudian Zahir menyahut, "Demi Allah, wahai Rasulullah SAW, jika demikian aku tidak akan laku untuk dijual." Kemudian Rasulullah menjawab, "Justru di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sangat mahal harganya." Kemudian ada sebuah cerita yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bawalah aku." Maka Nabi berkata, "Kami akan membawamu di atas anak unta." Kemudian laki-laki itu berkata, "Apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta?" tanya anak itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah unta yang melahirkan anak unta?" Kemudian ada hadis kembali yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menjulurkan lidahnya, seketika lidah itu tampak dengan merah. Kemudian Al Hasan langsung segera menghambur menuju beliau Rasulullah dengan riang gembira. Dengan kata lain, Rasulullah juga sering dalam bercanda menggunakan menjulurkan lidah, tetapi hanya untuk menghibur anak ini, Al Hasan, dan terbukti dengan Rasulullah menjulurkan lidahnya, dia langsung menghambur menuju Rasulullah dengan rasa riang dan gembira. Tadi adalah beberapa contoh dari hadis yang menggambarkan bahwa Rasulullah ini juga pernah bercanda kepada para sahabat, bahkan kepada Abu Umair, seorang anak kecil, dan kepada istrinya Aisyah. Gitu. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa bercanda itu boleh, tetapi harus mengedepankan adanya adab. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan atau adab yang harus kita terapkan ketika kita bercanda di dalam kehidupan sehari-hari, agar bercandaan ini mubah, diperbolehkan, dan disukai. Begitu. Berikut adalah ketentuan yang harus kita perhatikan ketika kita bercanda kepada orang lain, kepada sahabat, kepada teman, ataupun kepada keluarga kita. Nah, yang pertama adalah selalu
berkata benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti hadis di atas tadi, bahwa Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah juga bercanda tetapi selalu mengedepankan adanya perkataan yang benar begitu. Jadi tidak ada kedustaan ketika kita bercanda seperti itu. Yang kedua adalah bercanda tidak dilakukan secara rutin atau berlebihan, karena candaan yang dilakukan secara berlebihan dan rutin biasanya akan bisa menjatuhkan kehormatan dalam pandangan manusia. Biasanya akan menjatuhkan pandangan, bahkan pandangan diri kita sendiri terhadap orang yang kita ajak bercanda seperti itu. Harga diri dalam Islam sama dengan kehormatan kita, kehormatan darah kita dan harta kita gitu. Kesadaran orang untuk tidak mencuri harta atau mencelakai orang lain itu belumlah cukup tanpa adanya kesadaran untuk menjaga kehormatan orang lain. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap muslim dengan muslim lain diharamkan darah, harta, dan harga dirinya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya bercanda tidak menimbulkan rasa dongkol, rasa marah, kemudian rasa dendam. Jika bercanda ini menimbulkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka hukumnya adalah haram atau makruh seperti itu. Dan sebaiknya bercandaan yang seperti ini itu dihindari seperti itu. Yang keempat adalah candaan bukan sesuatu yang menakutkan. Jika candaan ini menimbulkan suatu ketakutan kepada orang yang diajak bercanda, maka ini hukumnya adalah tercela, bahkan diharamkan begitu. Terkadang banyak sekali mereka yang bercanda dan bersenda gurau, seperti menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda. Ada orang yang suka menakut-nakuti sesuatu kepada temannya, seperti ketika teman satunya memakai topeng dan kemudian menakuti teman-teman yang lain, dan menakuti di saat kegelapan, kemudian berteriak-teriak, kemudian dan ini juga menimbulkan ketakutan. Kemudian ada barang yang mungkin milik temannya diambil dan disembunyikan atau sejenisnya. Perbuatan ini, seperti kata Rasul, ini sangat tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda ataupun bersungguh-sungguh. Ketika salah seorang sahabat Nabi Muhammad sedang tidur, datanglah seseorang lalu mengambil cambuknya dan menyembunyikannya. Kemudian pemilik cambuk merasa takut, sehingga Rasulullah kembali bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim lainnya. Pada dasarnya, menakut-nakuti seorang muslim lain, meskipun hanya bercanda, terlebih lagi jika bersungguh-sungguh, sangat tidak dianjurkan. Karena bercanda dengan kedustaan itu juga tidak diperbolehkan. Banyak orang yang dengan suka hatinya bercanda, tak segan berdusta dengan alasan hanya untuk bercanda. Padahal berdusta dalam bercanda ini tidak diperbolehkan. Rasulullah kembali bersabda, aku menjamin sebuah taman di
bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun ia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bercanda, dan istana di bagian atas surga bagi seorang yang baik akhlaknya. Dari sini kita bisa memetik sebuah nilai atau makna bahwasanya bercanda itu tidak didasarkan pada kedustaan. Seperti yang dicontohkan Rasul, kita harus selalu berkata jujur walaupun kita bercanda. Karena Rasul juga memberikan ancaman terhadap orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa dengan sabdanya, yaitu celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ini. Apalagi bila dalam candaannya itu menyebut aib atau rahasia orang lain, atau mencela bahkan mengejek orang lain, melecehkan sekelompok orang tertentu. Candaan berisi tuduhan atau fitnah terhadap orang lain itu juga tidak diperbolehkan. Intinya, ketika kita bercanda, seharusnya kita harus mengontrol apa yang harus kita katakan, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima adalah bercanda dengan tutur kata yang baik dan perbuatan yang elok, seperti dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Selanjutnya, candaan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan, seperti anak-anak, kemudian para wanita, yang mereka terkadang membutuhkan hiburan untuk melupakan sejenak apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mereka kelelahan, mereka butuh hiburan untuk membuat agar mereka kembali bersemangat, seperti itu. Yang kemudian yang ketujuh ada jangan bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda. Seringkali seseorang mengajak bercanda orang lain, tetapi orang yang diajak bercanda ini tidak suka jika diajak bercanda. Kadang kita juga pernah mendengar bahwasanya perkelahian atau perselisihan berawal dari candaan yang kemudian membuat suasana menjadi buruk dan memperburuk tali silaturahmi karena hanya sebuah candaan. Maka dari itu kita harus memperhatikan bahwa orang yang tidak suka bercanda sebaiknya tidak diajak untuk bercanda, seperti itu. Saling menjaga satu sama lain. Kemudian yang kedelapan adalah tidak diperbolehkan bercanda dengan perkara serius. Nah, seperti dalam kondisi kita ada pada majelis ilmu, kemudian atau majelis hakim, kemudian persaksian dan lain-lain. Dalam kondisi ini kita tidak sepatutnya untuk bercanda karena kita sedang membicarakan perkara yang serius yang harus kita lakukan atau kita selesaikan. Kemudian selanjutnya ada tidak bercanda dengan banyak tertawa.
seperti Rasulullah SAW tidak pernah berlebih-lebihan ketika ia bercanda. Bila tertawa, beliau hanya tersenyum. Seperti yang dituturkan oleh Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya. Namun beliau hanya tersenyum. Nah, sepatutnya ketika kita bercanda itu tidak terlalu tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal, bahkan sampai perut kita merasa sakit. Karena apa? Kata Rasul, janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Begitu. Maka dari itu, kita harus menghindari bercandaan yang banyak tertawa sampai berlebihan. Selanjutnya, yang terakhir, yang 10 adalah tidak melecehkan syair-syair agama ketika kita bercanda, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 64 dan 65 terkait mengenai himbauan untuk tidak melecehkan syair-syair agama seperti berikut. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Yang artinya, orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takutkan itu. Kemudian ayat 65, wala in sa'altahum la yaquluna inama kunna nahkudu wa nala aqla amilahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu beralfal. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa para generasi milenial ini seharusnya patut menerapkan adab yang harus dilakukan ketika kita bercanda gitu. Bercanda bukan asal bercanda saja, tetapi bercanda juga ada adabnya. Dengan penjelasan tadi, kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga melakukan candaan kepada para sahabat, kepada teman, kemudian pada anak-anak dan para wanita, dan bahkan pada istrinya. Begitu. Ketika kita bercanda, sebaiknya kita juga harus menerapkan itu. Seperti Rasulullah, tidak tertawa secara berlebihan, kemudian tidak melakukan bercandaan secara berlebih dan secara rutin. Kemudian candaan yang bagus ini adalah candaan yang sesuai pada adabnya. Kita juga ketika kita tahu adab yang pada bercandaan, kita dapat menghindari sebuah pertengkaran, sebuah perselisihan. Kemudian kita juga tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orang lain, dan kita lebih bisa menerima candaan dengan baik. Kemudian kita juga bisa menggunakan perkataan yang baik ketika saat bercanda, dan selalu mengedepankan suatu kebenaran gitu. Bukan hanya demi menghibur seseorang, kita kemudian berbohong dan berdusta akan yang kita ucapkan. Kemudian kita juga bisa menghindari ketika kita bercanda tidak menggunakan syair-syair
agama seperti itu. Dan ketika kita ada pada majelis ilmu, kita juga tahu bahwa di situ kita sebaiknya tidak bercanda seperti itu. Dengan penjelasan tadi juga kita tahu bahwa Rasulullah juga menerapkan adab ini ketika bercanda kepada para sahabat dan istrinya. Dengan adab kita juga tahu batasan-batasan yang diperbolehkan ketika kita bercanda, kemudian apa yang kita gunakan saat bercanda itu apa saja begitu. Dan dengan penjelasan tadi, semoga para generasi milenial juga tahu bahwasanya bercanda bukan hanya bercanda saja, tapi bercanda juga perlu adanya adab begitu. Mungkin sekian dari video ceramah saya hari ini. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, kemudian cara penyampaian tidak benar, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga corona cepat berakhir dan kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.